Selamat sore Pak. Jadi di sini saya akan membuat video terkait modul 1 untuk tugas. Dan perkenalkan terlebih dahulu Pak, nama saya Samuel Yehuda Sinaga dengan NIM 670519460 dari kelas D3.4301 modul 1 IPv4 dan IPv6 jaringan data broadband. Nah, yang pertama itu tujuan. Yang pertama, mampu memahami latar belakang IP. Yang kedua, mengetahui konsep dasar IPv4 dan IPv6. Yang ketiga, mampu melakukan subnetting pada IPv4 dan 6. Yang keempat, mampu mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6 pada Windows, Cisco, serta Mikrotik. Yang alat dan bahan, laptop, software Cisco Packet Tracker sudah terinstall di masing-masing laptop. Dasar teori latar belakang IP. Internet Protocol adalah internet lapis network pada protokol stack TCP strip IP untuk melakukan perountingan paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis berdasarkan alamat IP. Versi IP yang masih sering digunakan sekarang adalah IPv4. Sejak awal tahun 1990-an, Organisasi Internet Engineering Task Force atau IETF mulai menyadari bahwa sistem pengalamatan IPv4 yang awalnya hanya untuk mengalamati komputer pada jaringan. Dalam perkembangannya, perangkat lain pun memerlukan alamat IP seperti IP cam, perangkat embedded dalam IoT atau machine-to-machine communication, sehingga IPv4 yang hanya 32 bit akan mengalami kekurangan kapasitas pengalamatan. Inilah yang melatar belakangi lainnya lahirnya IPv6 dengan panjang bit 128 bit. IPv4 dalam arsitektur pengalamatan, alamat IPv4 mempunyai ukuran 32 bits yang artinya kira-kira berjumlah 2 atau kira-kira 4294967 alamat IP versi 4 umumnya diekspresikan dalam notasi desimal bertitik atau dotted decimal notation yang dibagi ke dalam 4 buah oktet berukuran 8 bit. Dalam beberapa buku referensi, format bentuknya adalah WXYZ karena setiap oktet berukuran 8 bit. Maka nilainya berkisar antara 0 hingga 255. Contoh pengalamatan IPv4 192.168.0.1. Alamat IP yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan subnet mask jaringan ke dalam 2 bagian, yakni yang pertama network identifier atau yang akrabnya dipanggil NetID adalah digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat jaringan di mana host berada. Yang kedua, host identifier untuk host ID adalah digunakan khusus untuk mengidentifikasi alamat host atau dapat berupa workstation, server, atau sistem lainnya yang berbasis teknologi TCP/IP di dalam jaringan. IPv6 dalam arsitektur pengalamatannya, alamat IPv6 mempunyai ukuran 128 bits yang artinya kira-kira berjumlah 2^128 atau kira-kira 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat. Alamat IPv6 tersebut kira-kira akan terpotong setengahnya. Tidak akan pernah ada subnet yang memiliki 64 bit alamat signifikan atau lebih dari 128 bit tersebut. Hanya akan digunakan 64 bit untuk routing global dan internal yang disebut sebagai routing prefix. Sisa 64 bit dari alamatlah yang akan menunjukkan sebuah host pada suatu subnet yang disebut sebagai host identifier atau host ID. Alamat ini bisa dipresentasikan menjadi 8 segmen bilangan 16 bit dalam bilangan heksa antara 0 kali 0000 sampai dengan 0 kali FFF. Misal ini, dan untuk pencatatan bisa tulis sebagai seperti ini. Setelah diproses seperti ini, untuk pendelegasian ke subnet biasanya akan dinyatakan
dalam blok alamat yang dituliskan dalam blok alamat dengan panjang prefix tertentu dengan notasi CIDR, seperti misalnya ini jenis dan kelas IP address. IPv4 A. Jenis-jenis alamat. Alamat unicast merupakan alamat IPv4 yang digunakan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internet world IP. Alamat unicast digunakan dalam komunikasi one-to-one. Alamat broadcast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one-to-everyone. Alamat multicast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many. B. Kelas-kelas IPv4. Nah, ini ada tabel kelas-kelas IPv4. Yang pertama kelas A, IP address kelas A memiliki rentang alamat 1.000 sampai 126.255.255.255. Subnet Smart default kelas A 255.0.0.0. Default maksimal host kelas A 16.777.214 host. Secara default pada alamat IP kelas A, 8 bit pertama digunakan untuk alamat network dan 24 bit berikutnya digunakan untuk alamat host. Kelas B ada ini, kelas C, dan kelas D. Dan ada yang terakhir ada kelas E. IPv6. Pada IPv4 terdapat istilah broadcast dan sistem class. Class A, B, C, D, E. Namun kedua hal ini terdapat pada IPv6. IPv6 masih menetapkan IP public dan IP privat. Namun terdapat sedikit perbedaan dengan IPv4. Berikut jenis-jenis IPv6. Unicast. Yang pertama adalah unicast. Data yang dikirim dengan menggunakan alamat unicast selalu ditunjukkan ke satu interface tunggal. Yang kedua, global unicast addresses. Global unicast address merupakan jenis IPv6 yang fungsinya sama dengan IP publik pada IP versi 4. Global unicast address diawali dengan 2000. Yang ketiga, link local addresses. Fungsi jenis IPv6 ini sama dengan IP privat pada versi 4. Jenis ini hanya dipakai pada LAN. Link local address ditandai dengan FE80 strip 10 pada bagian depannya. Ada yang keempat, unique local addresses adalah jenis IPv6 yang tidak dipakai sebagai IP publik tetapi lebih mirip IP publik. Yang kelima, multicast. Multicast pada IP versi 6 prinsipnya sama seperti pada IPv4, yaitu IP address yang pemakaiannya untuk mengirimkan data dari suatu interface ke beberapa interface. IPv6 multicast diawali dengan FF. Yang keenam, anycast. IP anycast mirip dengan multicast. Sebuah IPv6 anycast tujuannya ke beberapa interface, tetapi hanya satu tujuannya saja yang benar-benar menerima paket tersebut, itu interface yang paling dengan si pengirim yang bakal menjadi tujuannya. Dengan kata lain, anycast ditujukan ke beberapa tapi hanya satu tujuan, yaitu yang paling dekat saja yang bisa menerima paket kiriman yang lain tidak. Nah, ini ada tabel perbandingan IPv4 dan IPv6 panjang. Nah, selanjutnya prosedur praktikum mendapatkan alamat pada Windows untuk menetapkan IPv6 pada Windows. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke desktop, arahkan pointer pada Anda ke bagian kanan bawah, lalu klik kanan pada icon tersebut, lalu pilih Open Network dan Sharing Counter. Pastikan komputer Anda terhubung ke jaringan. Apabila Anda tidak terhubung ke jaringan, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, tidak terhubung ke jaringan. Terus, yang ini adalah gambar terhubung ke jaringan. Yang bagian B, klik pada connection yang dalam gambar adalah Wi-Fi atau CNC Wi-Fi, lalu akan muncul tampilan di bawah, lalu pilih Properties. Nah, tampilan status Wi-Fi. Setelah masuk ke Properties, pilih Internet Protocol version 6 atau TCP IPv6 atau IPv6 dan dipilih Internet Protocol version 4 TCP IPv4. Untuk IPv4 dengan cara klik 2 kali, lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, masukkan alamat IPv6. Nah, setelah itu ada gambar memasukkan alamat IPv4. Pada kolom IPv6 atau 4 address inilah nantinya kita masukkan menghapus atau mengganti alamat IPv6
6 dan 4 kita. Misal kita set IPv6 adalah ini dan prefix-nya adalah 64, lalu klik OK, setting IPv4 19.168.0.1 dan subnet max 255.255.255.0. Untuk mengecek apakah IPv6 kita sudah diset, caranya adalah pada WiFi status pilih details. Nah, gambar tampilan status WiFi-nya, maka akan muncul tampilan yang menunjukkan IPv6 dan IPv4 telah diset. Nah, tampilan network connection detail. Nah, selain itu dapat pula dibuktikan dengan cara masuk ke command prompt lalu ketik ipconfig, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Tampilan ipconfig-nya. Menetapkan alamat IPv4 pada Cisco. Kali ini kita langsung praktik mengenai mekanisme transisi IPv6, yaitu dual stack. Software yang digunakan adalah packet tracker. Buat topologi sebagai berikut. Nah, kita akan merangkai ini semua sesuai pada modul ini dan lakukan konfigurasi masing-masing perangkat sesuai dengan aturan pada gambar. Untuk konfigurasi IPv6 pada setiap PC, caranya adalah klik pada PC lalu pilih tab config, lalu pilih first Ethernet, lalu scroll ke bawah, maka akan terdapat kolom IPv6 beserta prefixnya. Nah, ini adalah tampilan untuk memasukkan IPv6 pada paket tracker. Nah, untuk setiap router lakukan konfigurasi begitu. Nah, ini adalah konfigurasinya, bisa dibilang seperti codingannya. Nah, konfigurasi router 3 ini codingannya. Nah, setting gateway IPv pada PC yang memiliki alamat IPv6, caranya adalah klik gambar PC yang diinginkan, lalu pilih tab config, pilih global setting, maka akan terdapat kolom IPv6 gateway. Nah, ini adalah tampilan memasukkan IPv6 gateway pada paket tracker. Nah, menetapkan alamat IPv4 dan IPv6 pada MikroTik. Yang pertama install MikroTik. Nah, nanti kita akan menginstal. Nah, ini juga sesuai tampilan admin MikroTik. Nah, untuk apakah kita mendaftarkan sebelumnya atau belum, ketikkan perintah IPv6 address print lalu ketikkan. Yang kelima, apabila muncul seperti di atas, kondisi tersebut hanya IPv6 admin reset dan tidak dapat kita hapus, artinya kita mendaftarkan IPv6. Nah, jadi kita akan membuat seperti codingan di MikroTik. Nah, jika masih belum percaya IPv6 tersebut disimpan atau belum, cara mengeceknya seperti ini. 8. Kita berhasil menginput IPv6 ke dalam router MikroTik. Untuk menghapusnya adalah komen IPv address remove, lalu pilih nomor IP yang diinginkan untuk dihapus. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut ke praktikum. Nah, di sini sebelumnya saya udah membuat rangkaiannya. Sekarang dikarenakan untuk menghemat waktu, soalnya di Bandicam saya hanya bisa 10 menit saja, dan kita tes dengan cara klik ini untuk apakah akan sukses. Nah, in progress, kita tunggu sebentar. Nah, yang pertama tadi kita hubungkan PC-PT PC0 ke PC-PT PC2, ini hasilnya successful. Dan yang kedua ini file. Nah, mungkin sekian presentasi tugas modul 1 saya. Mungkin ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat sore.